Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita menyelami materi yang Anda berikan nih tentang mindset atau pola pikir. Ya. Sumbernya cukup banyak ya, ada dari buku Carol Dweck, terus artikel-artikel lain juga. Betul, ada dari UDK, Prudential, DJKN, UIN Madura, Diklat Pemerintah, catatan-catatan lah. Misi kita sekarang bongkar ini, growth mindset dan fixed mindset. Kenapa sih ini penting banget buat potensi kita? Oke, siap. Jadi intinya ini kan balik lagi ke konsepnya Carol Dweck ya. Ada dua kutub utama gitu. Pertama fixed mindset, pola pikir tetap. Yang itu ya, yang keyakinan kalau bakat, intelijensi itu ya udah bawaan lahir. Kayak dicetak gitu aja, nggak bisa diubah banyak. Iya persis. Dan orang dengan pola pikir ini, kalau dari sumber-sumber ini cenderungnya hindari tantangan. Takut gagal, takut kelihatan nggak pinter gitu kan. Sama lawannya growth mindset, pola pikir berkembang. Nah, kalau yang ini, yakinnya kemampuan itu bisa ditempa, bisa banget diasah. Iya, lewat kerja keras, dedikasi, belajar terus dari pengalaman. Mereka ini justru nyari tantangan. Kalau ada hambatan ya dihadapi, gigih gitu. Terus kalau ada kritik dianggap masukan berharga. Dan kalau lihat orang lain sukses, malah jadi inspirasi ya, bukan merasa terancam. Fokusnya itu ke proses jadi lebih baik, bukan sekedar terlihat baik. Betul, tapi kadang bedainnya dalam diri sendiri itu suka nggak gampang apa ya? Kan antara kita beneran growth atau cuma ngomongnya aja. Iya sih. Dan salah satu pembeda kuncinya itu ada di respons kita pas gagal. Ini penting banget. Gimana tuh bedanya? Kalau fixed mindset, gagal tuh kayak vonis final gitu. Saya gagal, itu bisa cepet banget jadi saya adalah kegagalan. Identitas gitu jadinya. Wow, berat ya. Berat. Sementara kalau growth mindset, ya gagal tetap aja sakit rasanya, nggak enak. Tapi dilihatnya lebih sebagai data, informasi. Informasi buat apa? Buat perbaikan. Oke, ini nggak berhasil. Kenapa ya? Apa yang bisa dipelajari? Gitu. Mereka nggak menyangkal kok kalau orang punya bakat awal beda-beda, tapi intinya yakin itu semua bisa diasah. Contoh-contoh di materi ini menarik banget loh. Ada John Basinger, usia 67 tahun, bisa hafal puisi 60.000 kata. Gila ya. Atau itu, Masako Wakamiya jadi developer aplikasi iOS di usia 82. Nah itu bukti kalau belajar beneran nggak kenal usia ya, kalau mindsetnya berkembang. Terus di olahraga juga ada. Muhammad Ali waktu lawan Sonny Liston. Oh ya, menangnya bukan cuma soal fisik, tapi strategi, pakai pikiran. Atau Pete Sampras yang bisa balikin keadaan di final Wimbledon 2000 itu. Ingat pengalaman masa lalu buat bangkit? Kontrasnya kelihatan sama contoh kayak John McEnroe. Jago banget, bakatnya luar biasa, tapi kalau kalah seringnya nyalahin faktor luar. Wasit lah, lapangan lah. Nah, itu ciri khas fixed mindset kan? Merasa bakatnya udah top, jadi kalau gagal pasti bukan salah dia. Di dunia bisnis juga gitu polanya. Gimana tuh contohnya? Ada Lou Gerstner yang bisa membalikan keadaan IBM, fokusnya ke eksekusi, kerja tim, belajar terus. Beda sama pimpinan Enron, Kenneth Lay, Jeff Skilling. Mereka kan brilian ya katanya. Brilian, tapi fixed mindset-nya kuat. Merasa superior, anti kritik, malah itu yang bikin perusahaannya jatuh. Jadi dampaknya bisa sampai ke budaya organisasi secara keseluruhan ya, nggak cuma individu. Salah satu artikel malah nyorot ini penting banget buat ASN. Betul, aparatur sipil negara. Biar bisa adaptif, inovatif, nggak kaku. Lingkungan kerja juga harus mendukung growth mindset ini. Oke, nah ini bagian pentingnya nih. Kalau emang sepenting itu gimana cara numbuhinnya? Ada nggak sih langkah praktisnya dari sumber-sumber ini? Ada beberapa saran yang cukup konkret. Pertama, ya harus percaya dulu sama diri sendiri. Yakin kalau kita itu bisa belajar terus, nggak ada kata berhenti belajar. Itu pondasinya ya. Terus? Kedua, hadapi tantangan secara positif. Jangan dilihat sebagai ancaman yang bikin takut, tapi sebagai peluang buat tumbuh. Ketiga, ini penting, belajar dari kritik. Terima umpan balik, jangan langsung defensif. Itu susah tuh biasanya. Ego kita suka ngajak berantem duluan. Haha, iya benar. Makanya perlu dilatih. Keempat, fokus ke proses dan usahanya. Jangan cuma mikirin hasil akhir doang. Kelima, ya harus berani keluar dari zona nyaman. Coba hal baru. Dan yang terakhir, Tekun, disiplin. Jangan gampang nyerah kalau ketemu kesulitan. Ingat, ini proses, bukan sulap simsalabim langsung bisa. kedengarannya bagus langkah-langkahnya. Tapi ya itu tadi, butuh konsistensi ya. Gak bisa sekali coba terus jadi.
Tepat sekali. Dan dampaknya ini, seperti disebut juga di materi, luas banget loh. Bukan cuma soal karir atau jago skill baru aja. Oh ya, kemana lagi? Ya, ke hubungan personal kita, cara kita mandang masalah sehari-hari. Dan ini penting banget dalam mendidik anak. Gimana tuh kaitannya sama anak? Sumber-sumber ini nekenin banget, penting buat puji usaha anak, proses belajarnya, kegigihannya, bukan cuma nempel label pinter atau berbakat. Kenapa gitu? Bukannya bagus ya dipuji pinter? Dia jadi takut mencoba hal susah karena takut label pinternya hilang kalau gagal. Mending puji, wah kamu kerja keras banget ya buat soal ini, atau mama lihat kamu nggak nyerah tadi, bagus. Masuk akal banget. Jadi fokus ke effortnya ya. Ini berlaku juga buat guru, pelatih gitu ya. Jelas, cara mereka ngasih feedback itu pengaruhnya besar. Bahkan, ada data PISA 2018 yang dikutip salah satu sumber. PISA yang tes siswa internasional itu ya? Gimana hasilnya? Hasilnya menunjukkan kalau mayoritas siswa di Indonesia waktu itu cenderung punya fixed mindset. Wah, serius? Mayoritas? Iya, ini jadi semacam, ya bisa dibilang alarm ya, tantangan buat sistem pendidikan kita. Tapi sekaligus peluang juga dong ya? Tentu, peluang besar buat perbaikan. Gimana caranya kita, lewat pendidikan di sekolah dan di rumah, bisa lebih membiasakan pola pikir yang berkembang ini? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, inti dari semua ini tuh apa ya? Mindset atau pola pikir Anda itu ternyata pilihan. Pilihan yang dampaknya gede banget ke cara Anda jalanin hidup, hadapi tantangan, dan akhirnya seberapa jauh potensi Anda bisa kebuka. Ini bukan melulu soal Anda punya bakat atau nggak punya bakat dari lahir, tapi lebih ke soal keyakinan Anda pada proses bertumbuh, kemauan buat terus belajar dan jadi lebih baik. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Coba dipikirin. Ada nggak sih area dalam hidup Anda sekarang, mungkin tanpa sadar nih, di mana fixed mindset itu lagi nahan langkah Anda? Di sumber-sumber ini, kira-kira satu langkah kecil aja yang spesifik. Apa ya yang bisa Anda coba lakuin hari ini? Buat mulai geser sedikit aja pola pikir itu ke arah yang lebih berkembang.